Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, untuk video kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman seorang warga Malaysia Barat atau warga Malaysia yang berada di Semenanjung ketika beliau dipindah tugaskan ke Malaysia Timur, lebih tepatnya di kota Bintulu, Sarawak. Dan kali ini saya tidak akan bercerita tentang 3 kosakata, karena menurut saya untuk video kali ini itu akan terlalu panjang kalau saya juga bercerita tentang kosakata. Namun, walaupun video ini tentang pengalaman seorang warga Malaysia, namun ini ada berhubungan dengan kosakata juga. Cerita ini bermula ketika saya diundang untuk datang ke rumah salah satu seorang sesepuh warga Malaysia, di mana beliau itu pernah memegang beberapa jabatan penting di perusahaan nasional Malaysia. Saya ingin menjaga privasi Bapak ini. Saya ingin menyebutkan nama Bapak ini adalah Bapak Abidin. Bapak Abidin ini dilahirkan di Semenanjung, Malaysia, membesar juga di Semenanjung, Malaysia. Bapak ini tidak pernah terekspos ke daerah Malaysia Timur atau Sabah Sarawak. Kemudian ketika Bapak Abidin ini pulang dari pendidikan dari Inggris, semua penugasan yang dilakukan oleh perusahaan nasional Malaysia kepada Bapak Abidin ini semuanya itu adalah berada di Semenanjung, Malaysia. Pada tahun 1996, Bapak Abidin mendapat surat penugasan di mana beliau akan ditempatkan di Bintulu, Sarawak. Bapak Abidin bercerita kepada saya bahwa ketika beliau mendapat surat penugasan tersebut, sebagian dari keluarga besar Bapak Abidin ini menyarankan kepada Bapak Abidin untuk tidak menerima surat penugasan itu atau meminta agar ditempatkan kalau bisa di Malaysia Barat atau di Semenanjung. Jadi bukan ke Malaysia Timur, bukan ke Bintulu, bukan ke Sarawak atau bahkan bukan ke Sabah. Tentu saja itu ada pergumulan batin di dalam diri Pak Abidin. Kemudian ada sedikit berbeda ketika istri Pak Abidin, yang kebetulan istri Pak Abidin ini bukan orang Malaysia. Istri Pak Abidin memberitahu Pak Abidin bahwa sebaiknya kamu mengambil kesempatan ini bekerja di Bintulu, Sarawak, sesuai dengan penugasan dari kantor tempat kamu bekerja. Kenapa? Karena ini bisa menjadi pengalaman yang baru buat kamu. Akhirnya Pak Abidin memutuskan untuk berangkat ke Bintulu, Sarawak. Pak Abidin melanjutkan ceritanya kepada saya bahwa ketika Pak Abidin itu sampai di bandara, saya ingin melakukan koreksi di video saya sebelum-sebelumnya, saya mengatakan bandara itu pelabuhan udara, yang betul adalah bandar udara. Ketika Pak Abidin mendarat di bandara di Sarawak, sopir yang ditugaskan oleh kantor beliau di Bintulu sudah menunggu beliau. Kemudian sopir ini bersuku Iban. Seperti kita tahu bahwa di Sarawak itu ada banyak suku-suku yang ada di sana, baik apakah itu Iban, Dusun, Kadazan, bahkan Dayak juga, begitu ya. Mungkin teman-teman Malaysia Timur mungkin lebih arif untuk mengetahui suku-suku apa aja yang ada di Sabah dan Sarawak tersebut. Begitu Pak Abidin masuk ke dalam mobil, sopir yang sudah menunggu Pak Abidin ini bertanya kepada Pak Abidin, "Kita pukul berapa sampai?" Pak Abidin melihat wajah sopir ini dengan wajah terkejut. Kemudian si sopir ini mengatakan sekali lagi, "Kita pukul berapa sampai?" Akhirnya Pak Abidin menjawab pertanyaan sopir yang bersuku Iban ini dengan menjawab, "Saya tidak tahu." Wajah sopir ini menunjukkan wajah terkejut dan wajah yang tidak begitu nyaman mendengar jawaban yang diucapkan oleh Pak Abidin tersebut. 2 hari berlalu setelah dialog yang ada di bandara tersebut. Sewaktu jam makan siang, Pak Abidin berbicara dengan beberapa teman sekantornya dalam bahasa Inggris. Pak Abidin ini teringat dialog beliau dengan sopir yang bersuku Iban ini. Pak Abidin bertanya kepada salah satu teman beliau yang di kantor, menanyakan apa maksud dari kosakata kita. Kita atau kita ya sebenarnya. Teman yang di kantor Pak Abidin ini mengatakan, "Oh, yang dimaksud dengan kita itu adalah kamu." Setelah itu Pak Abidin bereaksi, "Ya Allah, saya salah menjawab." Kemudian teman yang di kantor itu bertanya kepada Pak Abidin, "Kenapa Pak? Kenapa? Ada apa?" gitu. Kemudian Pak Abidin bercerita bahwa sopir beliau yang bersuku Iban itu bertanya kepada beliau ketika beliau pertama kali sampai di bandara, masuk ke mobil dan bertanya, "Kita
pukul berapa sampai? Kemudian Pak Abidin menjawab, saya tidak tahu. Padahal yang dimaksud oleh si sopir ini bahwa kamu pukul berapa sampai. Ada kesalahpahaman dalam pengertian kosakata kita. Dari cerita Pak Abidin, saya mencoba merefleksikan dalam hal bahwa kita tahu bahwa Sabah dan Sarawak itu bergabung menjadi negara Malaysia pada tahun 1963. Artinya, peristiwa Pak Abidin ini dipindah tugaskan dari Semenanjung Malaysia ke Sarawak itu terjadi 33 tahun setelah Sabah Sarawak bergabung menjadi Malaysia. Ada dua hal yang menurut saya ini kita bisa mengambil hikmahnya, baik sebagai orang Indonesia maupun juga kepada teman-teman netizen Malaysia yang mempunyai pikiran terbuka tentunya. Bahwa 33 tahun setelah Sabah Sarawak bergabung menjadi negara Malaysia, masih terdapat rasa khawatir yang sangat tinggi dari penduduk Semenanjung Malaysia jika mereka dipindah tugaskan ke Sabah dan Sarawak. Rasa khawatir itu bisa khawatir akan keselamatan, khawatir akan kesehatan, namanya rasa khawatir. Tidak ada rasa bahwa kita ini masih satu negara. Kita masih bernaung dalam satu negara. Dan rasa kekhawatiran itu dipicu mungkin saja disebabkan sosialisasi yang tidak mantap. Sosialisasi yang tidak mendalam bahwa Sabah dan Sarawak itu bagian dari Malaysia. Bukan suatu negeri yang terpisah dari Malaysia. Itu pertama. Kemudian yang kedua, 33 tahun setelah Sabah dan Sarawak bergabung Malaysia, ternyata penggunaan bahasa Melayu standar yang biasa digunakan di Semenanjung Malaysia itu tidak digunakan secara masif di Sabah dan Sarawak. Ini adalah fakta. Kalau kita melihat konstitusi di negara Malaysia, bahasa resmi yang digunakan di Malaysia itu adalah bahasa Melayu. Tapi ternyata fakta di lapangan menunjukkan bahwa 33 tahun setelah Sabah dan Sarawak bergabung menjadi Malaysia, penggunaan bahasa Melayu tidak masif di Sabah dan Sarawak. Sehingga terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan kosakata. Akhirnya apa teman-teman? Saya jadi penasaran dengan apakah ada definisi kosakata kita yang dimaksud oleh teman yang bersuku Iban ini yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Teman-teman bisa melihat di belakang saya bahwa definisi kosakata kita, di mana yang dimaksud oleh teman yang bersuku Iban ini adalah kamu, itu terdapat di definisi nomor 5. Dituliskan bahwa kita itu berarti kamu. Itu persis sama dengan yang dimaksud oleh teman yang bersuku Iban ketika beliau bertanya kepada Pak Abidin, kita pukul berapa sampai? Yang menarik lagi, di Kamus Melayu Malaysia tersebut tertulis bahwa kosakata kita itu arkais. Arkais artinya jarang digunakan. Sekarang pertanyaannya adalah, bukankah sebaiknya Dewan Bahasa dan Pustaka lebih banyak mengadopsi kosakata dari Sabah, Sarawak, seperti kosakata kita ini sangat umum digunakan di Sarawak. Mengapa itu tidak dituliskan sebagai kosakata dari Sarawak? Kenapa itu dituliskan sebagai arkais? Bukankah Sarawak juga bagian dari Malaysia? Menurut saya, akan lebih baik kepada Kamus Dewan Bahasa dan Malaysia mengadopsi lebih banyak kosakata yang ada di Sabah, Sarawak, maupun di negeri-negeri lain yang ada di Semenanjung. Dan kosakata itu tentu akan digunakan, karena kosakata itu dikenal di negeri-negeri yang ada di Malaysia. Sehingga tidak perlu meminjam kosakata dari Indonesia, Indonesia Belanda, Jawa, Minang, Sunda, di mana kosakata yang dipinjam tersebut tidak pernah didengar, tidak pernah dikenal, tidak pernah diucapkan, apalagi tidak pernah digunakan. Bukankah itu sesuatu yang mubazir? Dan seperti kita tahu, bukankah mubazir itu perbuatan setan? Dan saya mengetahui setiap kali saya mempertanyakan, mengapa kosakata yang dipinjam itu tidak pernah didengar, tidak pernah dikenal, tidak pernah digunakan. Mengapa kosakata itu dipinjam dan dimasukkan di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Dan jawaban yang selalu kita dengar adalah, oh itu untuk pengetahuan. Apakah netizen Malaysia tidak bosan untuk menjawab dengan memberikan alasan itu untuk pengetahuan? Padahal faktanya sebagian besar netizen
Malaysia yang melihat video saya ini justru mungkin itu pertama kali mendengar bahwa terdapat kosakata pinjaman itu di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Itu 2 poin pertama yang ingin saya sampaikan ketika saya berkunjung di rumah Pak Abidin tersebut. Baik, cerita kedua ini adalah masih di rumah Pak Abidin, di mana kita bercerita tentang salah satu politisi India, warga negara Malaysia. Nama beliau adalah Semi Value. Seperti kita tahu bahwa di Malaysia itu, partai politik di Malaysia berbasiskan kepada bangsa atau suku. Seperti ada partai politik yang berbangsa Melayu. Kemudian ada partai politik berbangsa India. Kemudian ada partai politik berbangsa Cina. Semi Value ini adalah presiden atau ketua umum partai politik berbangsa India. Semi Value ini adalah salah satu menteri yang paling lama berada di kabinet. Meskipun Perdana Menterinya berganti, tapi beliau tetap mengisi posisi tersebut. Posisi beliau sebagai Menteri Public Works atau Pekerjaan Umum. Ya, kalau di Indonesia mungkin Menteri PUPR, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ya. Apa yang menarik tentang politisi Semi Value ini? Beliau berusaha menyampaikan kalimat-kalimat beliau ketika ditanya oleh wartawan itu dalam bahasa Melayu. Seperti teman-teman tahu bahwa di dalam bahasa Melayu, terutama bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia bagian barat atau Semenanjung, seperti kosakata saya. Kalau di Indonesia ejaannya S-A-Y-A dan dibacanya saya. Jadi pengucapannya konsisten. A pertama dengan A kedua itu konsisten. Nah, kalau di bahasa Melayu yang selalu kita dengar di Semenanjung terutama, itu A kedua akan diucapkan menjadi E. Jadi kalau saya itu jadi saya. Pengucapan huruf A yang terakhir itu adalah menjadi E, itu tidak berlaku kepada teman-teman yang dari Sabah atau Sarawak. Karena kalau teman-teman yang dari Sabah atau Sarawak, mereka tetap cara pengucapannya itu seperti cara pengucapan orang Indonesia. Di mana teman-teman yang Sabah dan Sarawak itu kalau mengucapkan saya, ya sudah saya. Tidak ada menjadi saya atau saudara, ya tetap. Itu adalah saudara, bukan menjadi saudara. Seperti yang diucapkan oleh teman-teman dari Melayu, Malaysia Barat atau Semenanjung. Yang menjadi obrolan saya dengan Pak Abidin ini adalah ketika Semi Value itu memberikan beberapa pernyataan-pernyataan yang membuat teman-teman Melayu ini ketawa terpingkal-pingkal. Ada 2 contoh yang diberikan oleh Pak Abidin ini kepada saya, di mana ketika Semi Value itu menghadiri acara donor darah. Donor darah dalam bahasa Malaysia itu atau dalam bahasa Melayu Malaysia itu disebutkan derma darah. Saya mengucapkan ini dalam cara mengucapkan orang Indonesia. Derma darah. Kemudian apa yang terjadi oleh Semi Value ini ketika beliau ditanya oleh wartawan, beliau menyatakan bahwa seperti ini. Kita sangat mengalu-alukan program derma darah ini. Saya ketawa, Pak Abidin juga ketawa. Kenapa teman-teman? Karena kalau dara di dalam bahasa Melayu Malaysia itu artinya dara, jadi anak dara. Jadi yang dimaksud oleh Semi Value ini bahwa dia sangat mendukung acara donor darah ini. Gitu. Saya sangat mengalu-alukan program derma, karena derma kan, derma. Nah, darah, harusnya darah. Nah, huruf H di akhir itu kan sering tidak diucapkan nih. Harusnya darah diucapkan oleh Semi Value ini jadi dara. Itu cerita tentang Semi Value yang pertama. Kemudian cerita yang kedua oleh Pak Abidin ini kepada saya adalah ketika Semi Value ini menghadiri sebuah program yang disebutkan anak-anak muda anti narkoba. Semi Value ini mengatakan bahwa kita sangat bahagia karena budak-budak muda tidak mengisap dada. Teman-teman tahu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah kita sangat gembira anak-anak muda tidak mengisap dadah.
yang dimaksud itu dadah ya. Dadah itu narkoba lah kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi cara semi value ini mengucapkan tidak mengisap dada. Nah, dada dalam bahasa yang sering diucapkan di dalam orang Melayu Malaysia, ya kita tahu dada itu apa, dada. Dan teman-teman bisa mencari sendiri di internet tentang beberapa perkataan-perkataan bahasa Melayu yang coba diucapkan oleh semi value ini, tapi justru memberikan arti yang berbeda dan itu membuat orang tertawa semua. Dan semi value ini sudah meninggal dunia karena sakit ya kalau nggak salah, dan beliau adalah salah satu politisi senior Malaysia yang sangat dihormati, terutama oleh bangsa India yang ada di Malaysia. Itu saja teman-teman cerita saya ketika saya diundang untuk datang ke rumah Pak Abidin. Semoga Pak Abidin sehat walafiat selalu. Untuk kita semua, tetap sehat, tetap semangat. Dadah.